Sebelum membaca kitab, baca istighfar. Sebelum membaca Quran, baca istighfar. Hendak pamaulitan itu juga. Astaghfirullahalazim li wali walidayya wali ashabil. Itu kan istighfar yang dibaca maulid. Nah, kenapa jadi baca istighfar sebelum membaca maulid? Ulama menyebutkan di dalam kitab itu supaya amal ibadah yang kita lakukan bersih menghadap kepada Allah. Kan kita ini banyak berbuat dosa, ya kalau takutannya ibadah yang kita lakukan amun tak kumpul, tak campur lawan dosa yang sebelumnya kita lakukan, kalau pengen kada diterima. Makanya sebelum kita menyodorkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar dahulu. Istighfar dahulu. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. Allah yataqabbalu shalah wa du'a wa yarham walidina wa walidikum wa amadina wa amadikum wa amadil muslimin ajma'in. Khususan ila ruh al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ala Al-Haddad usulihi wa furu'ihi wa ila ruh Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani usulihi wa furu'ihi min Allah yataghashsha rahmatan wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Wa anna Allah yaj'aluna min ulama'il amilin al-muflihin fid darain wa yakhtin lana bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah. Wa anna Allah yataghashsha bir rahmal maghfirah yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah bisri nabi wa ali nabi wa bisri suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif al-imam al-habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani radhiyallahu anhu wa ankum wa an jami'il muslimin fid darainil amin ila angal. Berkata al-imam al-habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani di dalam kitabnya Fathul Qarib al-Mujib ala tahdhibi wa targhib ila anggala, sampai daripada perkataannya at-targhibu fi ma yuqal fi adbari sujud. Masih membahas tentang anjuran apa saja yang kita baca setelah kita melakukan sholat. Gala Thauban radhiyallahu an, Sayyidina Thauban radhiyallahu an, beliau mengatakan kana Rasulullah, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idan sorofa min sholati, tatkala Rasulullah selesai melaksanakan sholat, istaghfarallah thalathan, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta ampun 3 kali. Nah, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu setelah selesai sholat beliau istighfar minta ampun 3 kali.
Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung beliau astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, ini diriwayatkan oleh Sayyidina Thauban radhiyallahu an. Nabi Muhammad selesai sholat beliau istighfar. Kalau ini ada membahas, ya kan? Kenapa aja kita selesai ibadah tuh membaca istighfar? Aturannya kita bilangnya selesai ibadah yang diucapkan alhamdulillah, bukan istighfar. Istighfar itu ucapan sagan berbuat dosa. Kita melakukan kekhilafan atau melakukan kemaksiatan atau kita tak salah seumpamanya berbuat dosa, wajar kita astagfirullah, tak salah pang aku, astagfirullah berbuat dosa pang aku, astagfirullah khilaf pang aku, wajar aja mengucap istighfar. Nah, kenapa? Jadi selesai ibadah kita dianjurkan istighfar. Nabi Muhammad yang melajarkan. Gala Thauban radhiyallahu an, ujar Sayyidina Thauban, kana Rasulullah, itu Nabi Muhammad, idan syarafa min sholati, tatkala beliau selesai melaksanakan sholat, istaghfirullah salasan, beliau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Nah, lalu ulama beliau membahas tentang ini. Kenapa jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setelah selesai sholat? Ujar ulama, ini Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, jangankan dosa, jangankan maksiat, ibadah aja kita istighfari, apalagi dosa. Kita selesai beribadah, kita istighfari. Sering kita mendengar lagi guru-guru kita, guru sekumpul, ya kah? Guru-guru yang lain sering setiap memulai hendak membaca Al-Quran, sebelum membuka Al-Quran nih, astagfirullahalazim, 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 hanyar, ya kah? Hanya membaca Al-Fatihah dihadiahkan kepada kuitan, paninian, pada tuan, pakaian, perguruan, ya kah? Hanya buka Al-Quran, hanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, hanya memulai membaca Al-Quran, dimulai dengan istighfar. Ada juga sebagian kitab yang ulun baca. Kenapa jadi kita sebelum beribadah dianjurkan membaca istighfar? Sebelum kita beribadah rancak kita kada sekali 2 kali dan kada seikung 2 ikung. Guru-guru kita sebelum mengajar itu pasti astagfirullah, seolah-olah hendak melakukan dosa, padahal yang dilakukan ibadah. Kenapa? Ujar dalam kitab disebutkan supaya amal ibadah yang bakal kita lakukan ini belum kita lakukan lagi. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif radhiyallahu an. Ya kah? Sebelum membaca kitab, baca istighfar. Sebelum membaca Quran, baca istighfar. Hendak memaulidan minta juga. Astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li ashabil. Itu kan istighfar yang dibaca maulid. Nah, kenapa jadi baca istighfar sebelum membaca maulid? Ulama menyebutkan di dalam kitab itu supaya amal ibadah yang kita lakukan bersih menghadap kepada Allah. Kan kita ini banyak berbuat dosa, ya kalau takutannya ibadah yang kita lakukan amun tak kumpul, tak campur lawan dosa yang sebelumnya kita lakukan, kalau pengen kada diterima. Makanya sebelum kita menyodorkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar dahulu. Istighfar dahulu. Hendak bernikahan, ya kalau umpati ulun ya hendak bernikahan nih, kada bisa menikah, kadang sini penghulu sini. Astagfirullah, ya Allah, ya tubana ilallah, ya min kulli ya itulah, tubana ilallah, ya Allah, pokoknya kayak itulah. Sebelum bernikahan ya istighfar juga. Kenapa jadi istighfar? Maka ibadah. Nah, supaya amal ibadah yang bakal kita lakukan itu bersih menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mencoba campur lawan dosa, bajar Allah taala nenek. Pena musti beribadah, pena musti beramal. Karena berbuat dosa pulang. Nah, jadi modelnya itu kada baik, ya kan? Amal ibadah kita sodorkan kepada Allah, kalau nyoba campur, makanya sebelum kita beramal, kita beribadah itu istighfar dahulu. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Hanya ya melakukan amal ibadah, membaca Quran, membaca salawat, membaca dalail minta juga. Ya Allah, membaca dalail minta juga. Pokoknya semua amal ibadah
sering kita mendapatkan sebelum ba'amal baibadah pasti ada istighfar. Kenapa? Karena ujar ulama, supaya amal ibadah yang kita sodorkan kada tercampur lawan dosa yang sebelumnya kita lakukan. Makanya minta ampun dahulu. Astagfirullahaladzim. Makanya Nabi Muhammad minta juga, tatkala selesai ba'amal, selesai baibadah, kalimat yang terucap daripada mulut beliau, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Aturannya setelah selesai ba'amal, setelah selesai beribadah, aturannya alhamdulillah. Ini keadaan Nabi Muhammad beristighfar. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, jangankan ba'amal, jangankan beribadah, dosa jangankan berbuat dosa, jangankan berbuat maksiat, ibadah pun kita dianjurkan beristighfar. Nah, makanya ujar Sayyidina Sauban, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idan syarafa min sholatihi, tatkala selesai beliau melaksanakan salat, istaghfarullah salasan, beliau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala 3 kali. Wa qala, dan setelah minta ampun barulah beliau berucap, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, sebagaimana diriwayatkan di sini. Akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hanya bacaan yang lain, ya kah? Hanya Allahumma antas salam, hanya Allahumma ajirna minan nar, hanya membaca Al-Fatihah, hanya membaca Allahula, hanya membaca amanar Rasul. Sebelum itu istighfar dulu sedin. Nah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol. Diriwayatkan juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu an daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan, man sabbaha Allah, barang siapa yang bertasbih kepada Allah, fi duburi kulli shalah, kapan? Setelah selesai salat, salasan wa salasina, jumlahnya 33, wa hamidallah, setelah bertasbih kemudian dia bertahmid, salasan wa salasina, jumlahnya 33, wa kabbarallah, setelah bertahmid beliau bertakbir, salasan wa salasina, 33 kali, wa qala tamamal mi'ah, kemudian dia baca itu sempurna 100 kali, menyempurnakan 100 kali dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ghufirat lahu khotoyah wa in kanat mithla zabadil bahar, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun banyaknya seperti buih yang ada di lautan. Nah, ini ajaran Nabi, ya Allah, ajaran Nabi Muhammad, hadis riwayat Abu Hurairah. Ujar Nabi Muhammad, man sabbahallah fi dubri kulli shalah, orang yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca subhanallah 33, wa hamidallah salasan wa salasin, dan bertahmid 33, alhamdulillah, wa kabbarallah, dan bertakbir Allahu akbar 33, kemudian disampurnakan dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ghufirat lahu khotoyah, maka segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in kanat mithla zabadil bahar, sekalipun dosanya banyaknya seperti buih di lautan, diampuni dosa. Makanya wiridan itu jangan ditinggalkan. Sebenarnya ada yang kita baca tadi, cuma kadang kita kada tahu, ya kah, apa khasiatnya kita membaca ini, kada tahu kita, ya kan? Makanya dianjurkan, ya kah, kita hadir majelis, ya kah, belajar mengetahui. Kadang-kadang kita Al-Fatihah kada tahu artinya, ya kah? Kadang-kadang kada bisa mengandak niat ketika takbir, padahal menggawi setiap hari, setiap waktu menggawi aja, cuma kada bisa caranya. Nah, kurang belajar. Nah, ini bacaan ini kita baca seberatan, cuma kada tahu maksiat apa namanya, khasiatnya, kada tahu keutamaannya. Ujar Nabi Muhammad SAW, man sabbahallah, orang yang bertasbih mengucap subhanallah 33, wa hamidallah, dan mengucap tahmid alhamdulillah 33, wa kabbarallah, dan bertakbir mengucap Allahu akbar 33, wa qala tamamal mi'ah,
dan dia sempurnakan kalimat tersebut dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ghufirat lahu khotoyah, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in kanat mithla zabadil bahar, sekalipun dosanya sebanyak buih yang ada di lautan. Nah, wa an Abi Umamah radhiyallahu an, diriwayatkan juga daripada Abi Umamah radhiyallahu an, gala beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a ayatal kursi, orang yang membaca ayat kursi, dubura kulli sholatin maktubatin, setiap melaksanakan sholat wajib, lam yamna'hu min dukhulil jannah, maka tidak ada yang mampu mencegahnya masuk ke dalam surga illa an yamut, terkecuali kematian. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang membaca ayat kursi, man qara'a ayatal kursi, orang yang membaca ayat kursi setelah sholat, lam yamna'hum min dukhulil jannah illa an yamut, tidak ada yang menghalangi inya lawan surga terkecuali kematian. Artinya bilanya orang nih setelah setiap sholat subuh, setiap sholat zuhur, setiap sholat asar, setiap sholat maghrib, setiap sholat isya, setiap sholat 5 waktu dibacanya ayat kursi, lam yamna'hum min dukhulil jannah illa an yamut, tidak ada yang menghalangi antara dia dan surga terkecuali kematian. Artinya bedanya orang nih membaca setiap sholat 5 waktu ayat kursi, setiap sholat 5 waktu dibacanya ayat kursi, maka tidak ada yang menghalangi antara dia dan surga terkecuali kematian. Bilanya mati langsung, kada pakai transit lagi. Ini orang ya ngaran kita nih, ya Allah, banyak kainannya persinggahan atau transit yang bakal kita singgahi ketika akhirat. Kalau bilanya mati langsung surga tuh ada banyak lagi yang pacang disinggahi, ya kah? Bilanya mati di petak orang, ya kah? Makanya bila di petak orang dilajari oleh panalkinan, ya kah? Ida jaa malakani, apabila datang 2 malaikat, wayas alani bik, dan 2 malaikat tersebut menanyakan sesuatu kepada engkau, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Gul Allahu Rabbi, jawab Tuhanku Allah. Wa man nabiyuk, siapa nabimu? Gul Nabi Muhammadun, Nabi Muhammad nabiku. Dilajari. Karena apa? Karena itu kuburan itu adalah awalu manzilin min manazilil akhirah, tempat transit pertama daripada transit akhirat. Ini bilanya kita mati itu kan langsung masuk surga, kada banyak yang disinggahi dulu, ya kah? Bahasanya itu diberasihi dahulu. Nah, kayak apa di dalam kubur ditakoni orang, siapa Tuhan, siapa Nabi, di mana Ka'bah, apa kitab, sebarata ditakoni. Bebas misalnya di dalam kubur, karena ada yaumul ba'ats, hari kebangkitan, dihalau orang. Yang ketujuh lawan orang-orang yang baik, dihalau lawan orang yang baik juga. Yang ketujuh lawan orang-orang yang kada baik, maka dihalau, dikumpulkan lawan orang yang kada baik. Ada ngarannya padang mahsyar. Karena ada namanya mizan, timbangan amal ibadah, timbangan, ya kah? Timbangan amal ibadah, timbangan. Itu timbangan dunia ini paling halus miligram lah. Di bawah pada miligram apa? Di bawah pada miligram. Palusnya lah miligram, palusnya lah. Di akhirat tuh pian sabalah sayap nyamuk ada timbangannya. Sabalah sayap nyamuk ada timbangannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun, walaupun sabalah sayap nyamuk, kita beramal, kita beribadah, ada balasannya. Kan? Punya timbangan dunia miligram aja paling halus. Timbangan akhirat, mizannya akhirat itu sabalah sayap nyamuk, ada timbangannya. Nah, karena pulang di mizan transit di akhirat nih. Karena ada namanya al-hisab, pengadilan. Mun pengadilan dunia kawaja ya kalau ditapal-tapal. Amun di akhirat kan aku ditapal-tapal,
Ya kan kada kau ditapal-tapal. Nah, ada kita di akhirat itu transitnya dihisap ada. Kemudian di asyirat, nah barulah surga. Jadi banyak transit yang bakal kita singgahi, hendak masuk ke dalam surga itu banyak. Tapi ujar Nabi Muhammad SAW, beliau memberikan resep kepada kita, memberikan nasihat kepada kita supaya nyaman masuk ke dalam surga. Ada caranya. Supaya nyaman masuk surga ada caranya. Ujar Nabi Muhammad SAW, man qara'a ayatal kursi, orang yang membaca ayat kursi, dubura kulli sholatin maktubatin, setiap selesai melaksanakan sholat yang wajib, lam yamna'hum min dukhulil jannah illa an yamut, tidak ada yang memisah antara dia dan surga terkecuali kematian. Artinya tatkala seseorang yang senantiasa membaca ayat kursi setelah melakukan sholat wajib, maka penghalang antara inya dan surga itu kematian aja lagi. Artinya apa? Bilanya mati masuk surga, ya kah? Kada pakai transit, langsung masuk surga asal istiqomah. Nah makanya ayat kursi itu jangan tertinggal, ya kah? Tuntung sembahyang jangan tertinggal membaca ayat kursi, ya kah? Jangan tertinggal membaca ayat kursi. Itu jalur khusus hendak masuk ke dalam surga. Jalur khusus, ya kah? Jalur khusus. Ya, mungkin yang lain mungkin ya bersinggah, ya kah? Banyak sesinggah. Seorang namang geluyur, timbul ada di surga aja kan nyaman, ya kah? Timbul ada di surga aja nyaman. Rawahu Nasa'i wa Ibnu Hibban wa Tabrani. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Ibn Hibban dan Imam Tabrani. Wa zada fi ba'di tarfihi wa zada fi ba'di turugihi, dan sebahagian riwayat juga menambahkan wa qul huwallahu ahad. Nah, begitu juga membaca surat qul huwallahu ahad. Nah, membaca surah qul huwallahu ahad itu jangan tertinggal habis sembahyang wajib. Itu salah satu cara kita supaya masuk ke dalam surga itu mudah. Kada pakai transit. Nah, ini yang dicari, ya kah? Ini yang dicari, ya kah? Kita tuh ya kalau mun kawa sugih bakajutan ya sugih bakajutan. Mun kawa sugih itu kada bagagawian. Mun kawa ya kalau jemkar tahu jalannya. Amin tuh, mun hendak nyaman tuh mun kawa langsung aja. Ya hendak bisin rumah langsung aja. Kada pakai ngumpulkan duit dahulu. Mun kawa ya kalau lah. Mun kawa. Nah ini Nabi Muhammad memberikan, tapi masalah dunia ini kada ada apa jurang tuh fana, ya lah. Itu setumat aja sifatnya, makanya Nabi Muhammad kada hendak memadahkan kayak itu. Yang dipadahkan sini masalah akhirat aja. Amun hendak nyaman di akhirat disini langsung nyaman di akhirat, kada pakai transit. Nah baca ayat kursi, habis sholat baca ayat kursi. Di riwayat yang lain habis sholat baca qul huwallahu ahad, qul hu, ya kah? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah ini cara kita mudah untuk masuk ke dalam surga. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu an, diriwayatkan juga daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu an, gala beliau mengatakan amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku an aqra bil muawwidatain dubura kulli shalah. Beliau memerintahkan kepada aku untuk membaca 2 surat, ya kah? Setiap sholat. Apa 2 surat tersebut? Muawwidatain, qul a'udzu birabbin nas lawan qul a'udzu birabbil falaq. Nah, jadi qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq itu jangan juga tinggal. Nah, itu perintah Nabi Muhammad SAW kepada sahabat yang bernama Uqbah bin Amir. Makanya rajinnya kalau kita membaca qul huwallahu sekali, qul a'udzu birabbil falaq sekali, qul a'udzu birabbin nas sekali. Nah, ini ambilannya di sini. Ya kan hadis sahih. Rawahu Ahmad. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya kan qul a'udzu birabbil falaq itu kan adalah bagus, ya kan? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas itu bagus diamalkan. Itu mengamankan kita daripada sihir, menjaga kita daripada sihir. Makanya habis sholat itu jangan kada baca itu qul a'udzu birabbin nas lan qul a'udzu birabbil falaq, supaya diamankan daripada sihir dan diamankan daripada
didangki orang. Ya memang ya kalau orang hendak berbuat jahat, orang hendak menyodok, orang hendak menyambati, orang hendak memfitnah, itu gara-gara hasad, gara-gara dangki. Nah, karena ada dangki kada katuju lawan kita, nah lalu hendak menyihir, hendak menyantet, nah, hendak memukul. Nah, makanya supaya diamankan daripada hal-hal tersebut, ujar ulama, maka dianjurkan untuk membaca Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas setiap kali sholat. Sebenarnya bacaan kita tuh ada faedahnya, cuma kita kada tahu. Ya kan? Cuma kita kada tahu. Wa an Mu'adz bin Jabal rawahu Ahmad wal Baihaqi. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Baihaqi fi kitab Bid'awat al-Kabir. Disebutkan juga banyak di dalam kitab. Salah satunya adalah Ad-Da'awatil Kabir. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Diriwayatkan daripada Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadihi yauman. Pada suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil tangannya Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Wa qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, wallahi demi Allah, inni la uhibbuk, aku sangat cinta kepada engkau. Fala tada'anna fi duburi kulli sholatin, oleh karenanya jangan sampai engkau meninggalkan setelah melaksanakan sholat, antakul membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rancak juga kita membacanya inilah. Rancak. Nah, ini wasiat Nabi Muhammad kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Sayyidina Mu'adz bin Jabal tatkala duduk lawan Nabi Muhammad, tiba-tiba Nabi Muhammad merangkul tangan Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Kemudian jar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Mu'adz, wallah inni la uhibbuk, aku cinta bana lawan ikam wahai Mu'adz. Aku cinta lawan ikam. Fala tada'anna fi dubri kulli sholatin antakul, oleh karenanya jangan sampai setelah sholat ikam meninggalkan bacaan ini. Apa bacaannya? Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ini ulun mengambil ijazah hadis ini banyak daripada guru-guru. Ini terkenal hadis Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ini namanya silsilah mahabbah, hadis silsilah mahabbah. Jadi ulun waktu belajar tuh pianlah belajar. Ini kan Rasulullah lawan Sayyidina Mu'adz. Karena Sayyidina Mu'adz pulang menyambat pulang lawan sahabat, lawan murid Sidin. Murid Sidin menyambat pulang ke murid Sidin. Ya kah? Dengan kalimat yang sama, dengan riwayat yang sama. Aku dapat riwayat daripada paguruanku. Contoh, ulun riwayat daripada ulun banyak. Ulun ambil daripada Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan, dan beliau mengambil daripada pada tuan Sin sampai kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Juga ulun mengambil sanad ijazah ini salsalah bil mahabbah itu daripada Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, Al Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, juga Al Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Juga ulun mengambil ini daripada keluarga Al Habsyi, pengarang Sahibul Maulid di kota Siwon. Kemudian juga banyak mengambil ijazah silsilah mahabbah ini daripada ulama-ulama yang ada di kota Mesir dengan riwayat yang sama, yaitu Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Kemudian Sayyidina Mu'adz bin Jabal meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Sayyidina Mu'adz bin Jabal, pernah pada suatu hari aku digenggam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanganku. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, ya Mu'adz, wahai Sayyidina Mu'adz, wallah demi Allah, inni la uhibbuk, aku cinta lawan ikam. Fala tada'anna fi dubri kulli sholatin, oleh karenanya jangan sampai setelah engkau melaksanakan sholat, jangan sampai tertinggal membaca Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Nah, begitu juga ulun dapat daripada Habib Jindan, ya Hilmi inni la uhibbuk, daripada Habib Umar, ya Hilmi la inni uhibbuk, daripada Habib Salim, la ya Hilmi inni uhibbuk. Fala tada'anna fi duburi kulli sholatin antaqul Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Makanya kita baca ya kan setiap sholat, jangan tertinggal. Nah, ini namanya hadis silsilah bil mahabbah, ya kan? Hadis silsilah bil mahabbah. Rawahu Abu Daud wa Nasa'i wa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim wa qala sahihun ala syarti syaikhain. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Imam Nasa'i dan Ibnu Huzaimah, dan juga Ibn Hibban dan Imam Hakim
mereka mengatakan ini hadisnya sahih, bujur. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu, diriwayatkan juga daripada Abu Umamah. Gala, ujar Abu Umamah, gila ri Rasulillah, pernah Nabi Muhammad itu ditanya, ayu doa asma, ujar sahabat, wahai Nabi Muhammad, ayu doa asma, doa apa yang paling didengar oleh Allah? Maksudnya apa? Ayu doa asma itu maksudnya doa apa yang paling rancak dikabulkan? Doa yang paling rancak dikabulkan tuh doa nang kayak apa? Doa yang seperti apa? Gala, ujar Nabi Muhammad SAW, jaupal lail, doa yang engkau panjatkan di sepertiga malam. Wah, itu pasti kabul. Itu asma, itu paling didengar oleh Allah dan paling rancak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, wadubura sholawatil maktubah, dan doa selesai melaksanakan sholat 5 waktu. Makanya bila habis sembahyang pun jangan kada berdoa. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung buka sidin, kada berdoaan. Padahal itu waktu mustajab, ya kah? Waktu yang pengabulan berdoa, tuntung sembahyang berdoa, ya kah? Berdoa. Allah, apalagi ini ya Allah. Nih pangarannya, kita sudah berada di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Nabi Muhammad 10 terakhir bulan Ramadan ini banyak berdoa. Sidin ini banyak berdoa, cuma bila 10 terakhir lebih banyak lagi. Kenapa? Karena ujar ulama di 10 terakhir bulan Ramadan itu paling rancak Lailatul Qadar itu turun. Lailatul Qadar itu waktu lah, lain bentuk lain. Aku cuma melihat malam Lailatul Qadar itu kayak apa bentuknya, memang kayak, nah ini macam-macamnya macam-macam ya. Kalau orang ini pengarangnya hayalan tingkat tinggi. Lailatul Qadar itu nama, ya kah? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun, amunnya kita nih beramal beribadah bertepatan waktu malam Lailatul Qadar, pahalanya lebih afdal daripada beribadah 1000 bulan. Kita 1000 bulan beramal beribadah siang berpuasa, malamnya kita beramal beribadah akan singguringan, dibandingkan 1 detik kita beramal beribadah di malam Lailatul Qadar lebih ganal daripada semua itu. Makanya malam Lailatul Qadar itu kita dianjurkan banyak-banyak berdoa. Nabi Muhammad jadi bilangnya 10 terakhir banyak di masjid aja dia tuh. Nah, menyakopin kayak itu aja, bila 10 terakhir banyak di masjid aja. Masjid batutup guru aja, masjid Taubah nih batutup. Masjid mana kan banyak ya masjid ya Allah, masjid Sabilal, ya kan? Ya, tengah malam, pokoknya di sepertiga malam banyak amal ibadah, banyak doa. Itu pernah ada salah satu ulama ditanya, nang kayak apa supaya kami ini mendapatkan faidah keutamaan malam Lailatul Qadar, supaya kami mendapatkan keutamaan faidah malam Lailatul Qadar. Ujar ulama, supaya kita mendapatkan faidah keutamaan malam Lailatul Qadar, minimalnya dengan mengerjakan sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Itu minimal benar. Lebih selebihnya, mungkin kita sembahyang isya, sembahyang subuh berjamaah mulai 1 sampai 30 itu pasti dapat malam Lailatul Qadar. Itu pasti sudah. Isya lawan subuh mulai tanggal 1 Ramadan sampai 30 Ramadan. Kada pernah absen nah sholat isya dan sholat subuh berjamaah, insya Allah dia akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tambahannya tambahi seorang, ya kan? Tambahannya tambahi seorang aja lagi. Yang penting itu dulu digawe, itu pasti mendapatkan isya berjamaah, subuh berjamaah, pasti dapat malam Lailatul Qadar. Tambahannya tambahi seorang. Ijar Sayyidina Aisyah, wahai Rasulullah, kalaunya ulun lebat tamuan dengan malam Lailatul Qadar, apa yang ulun baca, apa yang ulun amalkan, ibadah apa yang ulun lakukan? Jar Nabi Muhammad, banyak ibadah doa aja. Doa apa yang dimanyaki? Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu doanya. Allahumma innaka, ya Allah, bahwasanya engkau afun karimun, engkau maha pemaaf, engkau maha mulia, tuhibbul afwa, suka memaafkan, fa'fu anna, maka maafkan kami. Itu diulang-ulang sebanyak-banyaknya, ya kan? Makanya nih dari 10 terakhir ini kita perbanyak membaca doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Itu Nabi Muhammad SAW banyak berdoa. Bila 10 terakhir lebih banyak lagi berdoa.
Ya kah? Lebih banyak lagi. 10 terakhir itu Nabi Muhammad membangunkan istrinya. Ya kah? Banyak di masjid, banyak membaca Al-Qur'an, banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mun kita zaman wahai ini ya kalau 10 terakhir tuh banyak hilangnya manusianya. Banyak hilang, Bang. 10 pertama ada aja orangnya. 10 kedua mulai hilang. 10 ketiga parah sama sekali. Ya. Ayo doa Asma. Doa apa? Ujar Sayyidina Umamah. Ada sahabat pernah bertakon lawan Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, ayo doa Asma." Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa apa yang didengar? Doa apa yang pangabulan, yang rancak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Gola jaufal lail. Doa yang dipanjatkan di sepertiga malam, wa dubara sholawatil maktubah, dan doa yang dipanjatkan setelah melaksanakan sholat yang wajib. Akhrajahu Tirmidzi. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa qala hadisun hasan. Beliau mengatakan nih hadis ini baik benar. At-targhibu fi ma yuqalu inda naum. Ini bacaan apa aja yang bakal kita bacakan ketika guring. Wahinal istiqot, dan ketika bangun. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita baca bisa mengamalkannya, dan mudah-mudahan ada berkahnya, berkah dunia, berkah akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan istiqomah kepada kita sekalian di dalam beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan ridho, rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fima baqiya min Ramadan wa inna ala siyam wal qiyam wa tilawatil Quran birahmatika ya rahim rahman wa hafat min al-atham. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.